Selamat datang di Trivia Viral. Channel kami mencakup analisis dan rekap terbaru tentang acara TV dan film, serta cerita dan fakta menarik. Duduk, santai, dan subscribe ke channel kami jika Anda menikmati video kami sejauh ini. Kecelakaan renang saat masih kecil membuat seorang pria bisu dan ibunya yang religius menolak operasi. Sebagai orang dewasa pada tahun 2035, ia mampu berenang dan bisa menahan napas lama di bawah air. Dia seniman berbakat dalam media kayu. Pria bisu ini bekerja sebagai bartender di klub malam dengan bos gangster. Dia berkencan dan jatuh cinta dengan pelayan koktail. Pelayan menceritakan teman klubnya tentang bagaimana pria bisu itu tidak tahu apapun tentang masa lalunya atau betapa dia perlu uang. Ia muncul di apartemen pria bisu itu untuk bicara tentang hal yang penting. Tetapi pria bisu itu mengatakan melalui catatan bahwa selama mereka bersama, yang lain tidak penting. Dia menunjukkan tempat tidur yang telah dia ukir untuk si pelayan. Kemudian mereka berciuman. Video ini disponsori oleh Kyudi, platform terbesar di Asia untuk mempertemukan siswa dan tutor. Daftar di Kyudi sekarang. Di tempat lain, mafia bos bertemu dua ahli bedah yang menjalankan klinik pasar gelap. Kedua dokter berteman dekat dan telah bekerja sama sejak lama. Satu ahli bedah berkepala panas dan ingin meninggalkan Berlin. Dia meminta bosnya merangkai dokumen palsu untuk dia dan putrinya. Ahli bedah yang santai cinta Berlin dan memiliki klinik sendiri. Pasien yang ditangani adalah anak-anak. Pria santai ini tampaknya memiliki minat yang tidak baik pada gadis-gadis muda. Pelayan hilang dan pria bisu tidak bisa menghubunginya. Dia mulai menerima serangkaian teks di teleponnya yang memberi petunjuk. Pria bisu meminta bantuan teman klubnya tetapi dia ditolak. Si teman iri dengan kasih sayang pelayan untuk pria bisu itu. Pria bisu ingat bahwa pelayan itu menulis di buku catatannya alamat dan merobeknya. Dia menggunakan arang untuk menjiplak alamat di halaman berikutnya. Ia diarahkan ke apartemen orang asing. Pria bisu itu melihat foto pelayan di apartemen dan kemudian dia menyatakan minatnya. Orang asing itu berasumsi bahwa pria bisu itu bekerja untuk bawahan yang mencuri uang bosnya. Pria bisu bertemu bawahan ini. Dia mengasuh putri si ahli bedah di restoran. Pria bisu melihatnya membuat sketsa dan menggambar untuknya. Kemudian dia mengintimidasi si bawahan. Dia diawasi oleh kaki tangan bos. Setelah dia mengetahui alamat pelayan, dia lihat teman klub tinggal di sana. Temannya mengatakan bahwa pelayan dan dia telah bekerja sebagai escort untuk uang. Pria bisu mendapatkan alamat ibu pelayan dan mengunjunginya. Ia diberitahu pelayan itu adalah ibu dari gadis yang sebelumnya. Ia juga menyadari bahwa si ahli bedah bertanggung jawab atas hilangnya pelayan itu. Si bos memerintahkan dua ahli bedah untuk menyerang si bawahan. Ahli bedah menemukan video anak telanjang di komputer rekannya. Terdapat kamera tersembunyi di ruang konsultasinya. Si ahli bedah mengancam untuk mematahkan lengannya jika dia mendekati anak lain. Ia menerima panggilan telepon dari bosnya mengatakan bahwa dokumen palsu sudah siap. Ia sangat senang dan mengajak rekannya ikut merayakan. Si pria santai mengaku bahwa dialah yang mengirim pesan kepada pria bisu itu. Di mall, seorang penjaga keamanan menghentikan mereka karena mencurigai ahli bedah itu mencuri. Si ahli bedah mengeluarkan senjata tajam dan mengancam penjaga. Ketika rekannya turun tangan, ia berbalik dan menyerangnya. Kaget, rekannya mengarahkan pria bisu itu ke lokasi ahli bedah, yang merupakan klub si bos. Dia mengalahkan bos dan anak buahnya. Kemudian dia mengambil surat-surat palsu dari ahli bedah itu. Ketika pria bisu itu pergi ke rumah ahli bedah, dia menemukan si bawahan terluka parah. Dia membebaskannya. Tetapi dibawa keluar oleh ahli bedah berkepala panas. Ahli bedah menunjukkannya tubuh pelayan yang mati sesak napas. Ia lakukan itu karena si pelayan ingin miliki hak asuh atas putri mereka. Kedua pria bertengkar,
dan si bisu menusuk ahli bedah melalui tenggorokannya. Dia membawa tubuh pelayan ke taman dan menggendongnya di pohon. Si pria santai muncul tetapi menolak untuk membawa pasangannya ke rumah sakit. Ia menggerakkan CCTV untuk menunjukkan kamar gadis itu. Si dokter dipaksa untuk menyaksikan rekannya membawa putrinya pergi. Pria santai ini menemukan pria bisu di taman dan membuatnya pingsan. Dia menanamkan elektrolaring di tenggorokan pria bisu itu. Dia ingin pria bisu itu meminta maaf karena telah mengakhiri rekannya. Ketika pria bisu menolak untuk berbicara, ia dan si gadis kecil dibawa ke jembatan. Dia mengancam akan melempar pria bisu itu dari jembatan jika dia tidak meminta maaf. Mencengkeram ahli bedah dengan erat, pria bisu itu melemparkan keduanya ke dalam air. Ia tahan si pria santai hingga tenggelam. Pria bisu keluar dan melihat si gadis kecil di tepi. Karena implannya, dia bisa berteriak agar di gadis mundur. Dia mengatakan ia akan membawanya ke neneknya. Di adegan terakhir, pria bisu itu duduk bersama si gadis di sebuah restoran dan menggambar. Si gadis memakai gelang yang dibuat oleh pria bisu untuk si pelayan. Apa pendapat Anda tentang cerita ini? Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video serupa dan beri kami jempol untuk mendapatkan lebih banyak rekomendasi video kami. Jadilah yang pertama menonton video terbaru dengan mengklik ikon lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya.